Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Dwi Julianti dengan NIM 20.01.02.0002 Prodi Akuntansi. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga dan 4, saya telah membahas tentang persamaan akuntansi dan jurnal umum. Pada pertemuan kelima ini, saya akan membahas tentang cara membuat jurnal dan mempostingnya ke buku besar. Sebelum membahas lebih lanjut lagi tentang pembahasan ini dan contoh-contohnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang buku besar, fungsinya, jurnal, neraca saldo, dan neraca lajur. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Fungsinya adalah mengumpulkan data-data transaksi keuangan, melakukan posting semua transaksi yang terjadi sesuai dengan akunnya masing-masing secara tepat, menjaga keseimbangan pada akun di kolom debit dan kredit. Sedangkan jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Sedangkan neraca saldo adalah daftar seluruh akun dan mencatat di debit dan dikredit untuk melihat apakah saldonya sudah seimbang atau belum. Neraca lajur adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan mendapatkan informasi tentang buku besar ini yang lebih banyak lagi, teman-teman bisa searching di Google. Baiklah, kita simak tentang contoh cara membuat jurnal dan postingnya ke buku besar. Pada jurnal ini ada laporan laba rugi perusahaan jasa per 31 Juli 2019. Pada tanggal 1 Juli 2019, menerima pendapatan jasa pemeriksaan pembukuan beberapa perusahaan secara tunai sebesar 6 juta. Kita tulis di sini nama dengan nama akun kas. Kas bertambah di debit sebanyak 6 juta rupiah, sedangkan pendapatan jasa berkurang di kredit sebanyak 6 juta rupiah. Pada tanggal 2 Juli 2019, membayar rekening telepon dan air sebesar 200.000. 2 Juli 2019, keterangannya beban telepon dan air bertambah di debit sebanyak 200.000, sedangkan kas berkurang di kredit sebanyak 200.000. 3 Juli 2019, membayar gaji karyawan bulan ini sebanyak 4.800.000 rupiah. Beban gaji berkurang. Beban gaji bertambah di debit sebanyak 4.800.000, sedangkan kasnya berkurang di kredit sebanyak 4.800.000. 4 Juli 2019, menerima di muka jasa pemeriksaan pembukuan sebuah perusahaan sebesar 700.000. Baiklah, pada tanggal 4 Juli, kas bertambah di debit sebanyak 700.000, sedangkan pendapatan jasa berkurang di kredit sebanyak 700.000. Pada tanggal 5 Juli 2019, menerima investasi dari pemilik berupa uang tunai sebesar 6.500.000. 5 Juli, kas bertambah di debit sebanyak 6.500.000, sedangkan modal berkurang di kredit sebanyak 6.500.000. Pada tanggal 8 Juli 2019, membayar di muka sewa kantor setahun sebanyak 4.600.000. Kita membayar sewa dibayar muka, bertambah di debit sebanyak 4.600.000, sedangkan kas berkurang di kredit sebanyak 4.600.000. 12 Juli 2019, membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 240.000. 12 Juli 2019, perlengkapan kantor bertambah di debit sebanyak 240.000, sedangkan kasnya berkurang di kredit sebanyak 240.000. 14 Juli 2019,
Membeli peralatan kantor berupa sebuah mesin tulis secara kredit sebanyak 1.500.000. Peralatan kantor bertambah di debit sebanyak 1.500.000, sedangkan utang berkurang di kredit sebanyak 1.500.000. 18 Juli 2019 menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Mandiri sebesar 10 juta. Kas bertambah di debit sebanyak 10 juta, sedangkan utang Bank Mandiri berkurang di kredit sebanyak 10 juta. Pada tanggal 20 Juli 2019 membayar biaya keamanan dan kebersihan sebesar 200.000. Beban keamanan dan kebersihan bertambah di debit sebanyak 200.000 dan kas berkurang di kredit sebanyak 200.000. Pada tanggal 31 Juli 2019, pemilik mengambil uang tunai sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Berarti pada tanggal 31 Juli ini, pemilik mengambil secara pribadi sebanyak 2 juta rupiah. Prepay ini termasuk bertambah di debit sebanyak 2 juta, sedangkan kas berkurang di kredit sebanyak 2 juta. Hasil dari debit dan kredit ini, hasil dari laporan laba rugi baik dari debit dan kredit harus sama. Setelah kita total, hasil dari debit sebanyak 36.040.000 dan di kredit 36.040.000. Artinya, laporan laba rugi ini sudah balance. Pada buku besar ini, pengelompokannya jika kas semua, jika peralatan kantor semua, pendapatan jasa semua, begitupun seterusnya. Di sini nama akun kas, nomor akun 1.1. Pada tanggal 1 Juli 2019, investasi awal bertambah di debit sebanyak 6 juta. Berarti bertambah di debit sebanyak 6 juta rupiah. Pada tanggal 2 Juli 2019, beban telepon dan air berkurang di kredit sebanyak 200.000. Otomatis di debit berkurang juga dong sebanyak 5.800.000. Pada tanggal 3 Juli 2019, beban gaji berkurang di kredit sebanyak 4.800.000 rupiah, berkurang di debit sebanyak 1 juta. 4 Juli 2019, pendapatan jasa bertambah di debit sebanyak 700.000. Di debit bertambah sebanyak 1.700.000. Dari yang tadi 1 juta ya, ditambah 700 jadinya 1.700.000. Pada tanggal 5 Juli 2019, modal bertambah di debit sebanyak 6.500.000. Kita tambah dengan yang tadi ya, 1.700.000, berarti debitnya bertambah sebanyak 8.200.000. Begitupun seterusnya sampai tanggal 20 Juli 2019. Kita mengambil total saldo ini dari total yang terakhir. Totalnya adalah 10.400.000. Nama akun kedua adalah perlengkapan kantor. Pada tanggal 12 Juli 2019, membeli perlengkapan kantor. Bertambah di debit sebanyak 240. Pada 14 Juli 2019, membeli peralatan kantor. Bertambah di debit sebanyak 1.500.000. Artinya, saldo pada tanggal 4 Juli 2019 sebanyak 1.500.000 rupiah. Nama akun ketiga adalah pendapatan jasa. Pada tanggal 1 Juli 2019, pendapatan jasa berkurang di kredit sebanyak 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Pada tanggal 4 Juli, pendapatan jasa berkurang di kredit sebanyak 700.000 rupiah. Saldo pada tanggal 4 Juli sebanyak 700.000 rupiah. Untuk nama akun ketiga yaitu beban pembayaran. Pada tanggal 2 Juli kita membayar beban pembayaran telepon dan air, bertambah di debit sebanyak 200.000.
pada tanggal 3 Juli, beban gaji bertambah di debit sebanyak Rp4.800.000. 20 Juli, beban keamanan dan kebersihan bertambah sebanyak 200.000. Otomatis saldo pada tanggal 20 Juli sebanyak 200.000. Ini dengan nomor akun 1.4. Pada akun keempat, yaitu ada beban sewa dengan nomor akun 1.5. Tanggal 8 Juli, sewa dibayar muka sebanyak Rp4.600.000. Saldo pada tanggal 8 Juli sebanyak Rp4.600.000. Nama akun kelima adalah modal dengan nomor akun 2.1. Pada tanggal 5 Juli, penerimaan investasi berkurang sebanyak 6.500.000 di kredit. Saldo pada tanggal 5 Juli sebanyak Rp6.500.000. Akun ke-6 yaitu dengan nama akun FreePay. Tanggal pengambilan tanggal 31 Juli. FreePay pengambilan pribadi bertambah di debit sebanyak Rp2 juta. Saldo pada tanggal 31 Juli sebanyak Rp2 juta dengan nomor akun 3.1. Untuk nama akun selanjutnya yaitu ada utang usaha. Utang usaha pada tanggal 18 Juli, utang Bank Mandiri berkurang di kredit sebanyak Rp10 juta. Saldo pada tanggal 18 Juli 2019 berkurang sebanyak Rp10 juta. Untuk nama akun selanjutnya ada utang peralatan. Tanggal 14 Juli, utang berkurang di kredit sebanyak Rp1.500.000. Saldo pada tanggal 14 Juli berkurang sebanyak Rp1.500.000. Oke. Setelah buku besar, kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo tadi kita mengkelompokkannya sebagai kas, perlengkapan kantor, pendapatan jasa, beban pembayaran, beban sewa, modal, FreePay, utang usaha, utang peralatan. Kita mendapatkan ini dari nama akun buku besar tadi. Oke. Untuk kode akun 1.1 nama akun kas bertambah di debit sebanyak Rp10.400.000. Kode akun 1.2 nama akun peralatan kantor bertambah di debit sebanyak Rp1.500.000. 1.3 pendapatan jasa. Pendapatan jasa berkurang di kredit sebanyak Rp700.000. 1.4 beban pembayaran. Beban pembayaran bertambah di debit sebanyak Rp200.000. 1.5 beban sewa. Beban sewa bertambah di debit sebanyak Rp4.600.000. 2.1 modal. Modal berkurang di kredit sebanyak Rp6.500.000. 3.1 FreePay atau pengambilan pribadi sebanyak Rp2 juta bertambah di debit. 3.2 utang usaha. Utang usaha berkurang di kredit sebanyak Rp10 juta. 4.1 utang peralatan. Utang peralatan berkurang di kredit sebanyak Rp1 juta. Baiklah, kita jumlahkan hasil debit dan kredit. Jika dia balance berarti sudah benar. Hasil di debit totalnya semuanya adalah Rp18.700.000 dan hasil di kredit jumlahnya Rp18.700.000. Artinya jumlah dari debit dan kredit ini neraca saldonya sudah benar karena hasilnya sudah sama. Neraca. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dan data atau aktivitas perusahaan tersebut.
Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal perusahaan. Terakhir ada laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lagi tentang informasi ini, teman-teman boleh searching di Google. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan jasa laporan laba rugi per 31 Juli 2019. Pendapatan jasa 700.000. Beban di sini terbagi menjadi dua. Ada beban pembayaran sebanyak 200.000, beban perlengkapan kantor sebanyak 1.500.000 rupiah. Jadi, total biayanya adalah 1.700.000 rupiah. Labanya 1.700.000. Untuk perusahaan jasa, laporan perubahan modal per 31 Juli 2019. Modal awalnya berjumlah 6 juta rupiah. Penambahan di sini ada laba, free fee. Laba berjumlah sebanyak 1.700.000 rupiah, free fee sebanyak 2 juta rupiah. Total penambahannya dari 1.700.000 rupiah dikurang 2 juta, hasilnya 300.000 rupiah. Modal akhirnya kita tambahkan dengan modal awal tadi. Modal awal tadi ada 6 juta rupiah, sedangkan total penambahan yang tadi ada 300.000 rupiah. 6 juta rupiah ini kita tambahkan dengan total penambahan. Jadinya modal akhirnya adalah 6.300.000 rupiah. Untuk yang terakhir ada perusahaan jasa neraca per 31 Juli 2019. Di perusahaan jasa neraca ini kita bagikan menjadi dua, ada aktiva dan pasiva. Di bagian aktiva ada aktiva lancar. Aktiva lancar ini terbagi menjadi kas, perlengkapan kantor, sewa ruko. Di aktiva lancar, kas berjumlah 10.400.000 rupiah. Kas ini kita ambil dari hasil buku besar yang tadi, berjumlah 10.400.000 rupiah. Perlengkapan kantor 1.500.000 rupiah. Sewa ruko 4.600.000 rupiah. Kita totalkan. Total aktiva lancar 10.400.000 rupiah tambah 1.500.000 rupiah tambah 4.600.000. Total akhirnya adalah 15.600.000 rupiah. Untuk aktiva tetap ini dibagi menjadi satu. Pendapatan jasanya berjumlah 700.000 rupiah. Total aktiva tetap 700.000 rupiah. Untuk total aktiva akhirnya kita tambahkan dengan total aktiva lancar yang 15.600.000 rupiah tambah 700.000 rupiah, totalnya jadi 16.300.000 rupiah. Oke, total di aktiva kita mendapatkan total 16.300.000 rupiah. Untuk total di pasiva ini ada kewajiban. Kewajiban kita itu utang usaha sebanyak 10 juta rupiah. Modal yang kita dapatkan tadi adalah 6.300.000 rupiah. Untuk kewajiban ini, hasil akhirnya kita tambahkan utang usaha ditambah dengan modal.
utang usaha tadi ada 10 juta rupiah, sedangkan modal kita ada 6.300.000 rupiah. Kita tambahkan dengan 10 juta rupiah. 10 juta ditambah 6.300.000 rupiah sama dengan 16.300.000 rupiah. Jadi, total aktiva dan pasiva ini sama hasilnya, balance. Ini sudah benar. Oke. Baiklah, itu saja contoh cara membuat jurnal dan memposting ke buku besar. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.